di lokasi ini. Saudara Arya, motivasi apa sehingga Anda ingin menjadi seorang peserta uji nyali? Pengen lihat sih sebenarnya penampakannya itu seperti apa sih di dunia lain ini. Sebetulnya, adakah pengalaman Anda mengenai dunia astral ataupun dunia gaib? Sebenarnya sih cuman merasakan aja, mungkin di bulu kudung merasa merinding seperti itulah. Ya, baiklah. Saat ini kita akan menanyakan perihal mengenai lokasi kita pada malam hari ini kepada seorang narasumber. Selamat malam, Bapak Duku Balong. Selamat malam, Pak Duku. Ya. Pak Duku bisa menceritakan mengenai mitos dan juga sejarah dari lokasi uji nyali tersebut. Kabarnya dari sekitar itu suara-suara. Di sebelahnya itu kan ada yang namanya belik atau tempat pemandian. Itu dari masyarakat sering mendengar orang-orang mandi pada waktu malam hari di situ. Ya, terima kasih Pak Duku atas penjelasan mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana, Saudara Arya? Kita mendengar perihal mengenai mitos dari lokasi yang akan menjadi lokasi uji nyali. Apakah Anda tetap siap? Tetap sih, bikin penasaran Bang. Penasaran? Baiklah. Saya akan langsung mengantar Anda ke lokasinya. Tapi sebelumnya, saya akan menutup mata Anda. Sudah tidak melihat? Saya akan tutup Anda. Mari. Terus. Saudara Arya, inilah lokasi uji nyali kita. Saya akan menyampaikan peraturannya untuk Anda. Uji nyali akan Anda laksanakan di sini selama 2 malam. Dan Anda ditugaskan untuk berinteraksi selama berada di tempat ini. Sambil menunggu, kami menyiapkan perbekalan untuk Anda. Dan juga cahaya lilin, karena itu akan menjadi satu-satunya sumber cahaya saat Anda berada di lokasi ini. Kamera kami akan mengawasi Anda dari berbagai sudut. Ada satu di depan, di samping Anda, di dalam, dan juga ada di sebelah sini. Dan kami berharap Anda tidak bergerak di luar dari jangkauan kamera kami. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Bagaimana? Jelas dengan peraturannya? Cukup jelas. Cukup jelas. Suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan silahkan beruji nyali. Gelap aja. Banyak burung sama kelelawar juga. Kami juga di hutan. Saat ini Citra sendiri melihat peserta kita auranya seperti apa dan berwarna apa? Sebelum memasuki lokasi uji nyali, Rudi, jadi peserta ini memiliki warna auranya kuning. Jadi memang aura yang kuning ini biasanya orang-orang yang sangat sabar dan mereka selalu spontanitas dan juga supel, mudah adaptasi dengan lingkungan. Dan mereka ini biasanya orang-orang yang
tidak suka emosi yang terlalu cepat. Meletup ya, Iya. berlebihan. Itu dia. Iya, di sini Citra mengatakan beradaptasi. Ya, ini di sini kita lihat di awal-awal peserta kita memang hening ya. Ini satu contoh beradaptasi mungkin di lingkungan yang baru. Betul. Jadi peserta ini pada saat memasuki lokasi uji nyali, dia mencoba untuk merasakan apa yang ada di dalam gua tersebut. Itu dia. Ada orang suara ketawa tuh. Ada orang suara ketawa tuh. Siapa yang ketawa tuh? Woi, yang ketawa. Ada lagi yang mandi. Merinding gua. Mandi mana? Malam-malam mandi. Suasananya udah berubah nih. Ya, peserta mengomentari mendengar suara tertawa sekarang. Ada fenomena suara tertawa. Nah, ini berasal dari luar yang memang mungkin berasal dari sosok tersebut. Iya, yang mengikuti, ya makhluk yang mengikuti waktu kita penelusuran perempuan. Ya, tadi yang kita sampaikan pada pemirsa itu WW. Kenapa energi yang dari luar gua ini tidak berani masuk ke dalam gua, Pak Wali? Karena di dalam gua itu ada beberapa energi yang sudah tertanam lama di situ. Karena di dalam gua kan sering untuk bermeditasi. Jadi di situ terjadilah suatu energi atau sumber energi ether yang terbentuk di situ. Suara harimau. Buset. Ya, binatang buas. Maaf, macan. Buset, merinding kali. Kayak yang lewat gitu. Kayak buah nangka jatuh gitu tuh 3 kali. 4. Sambil ketawa-ketawa gitu. Maaf ya. Ada yang ketawa semakin dekat.
Ya, peserta kita mencoba mengomentari saat ini adanya suara-suara seperti benda terjatuh dan juga seperti ada lemparan ya, lemparan pasir. kerikil. Sebenarnya kalau Pak Waridi seperti yang dilempar pasir, kerikil itu sebenarnya salah satu aktivitas dari makhluk astral yang karakternya itu panas ya ini di Ya, sini ya. pertama panas, kedua memang itu ciri khas ya. Ciri khas ya. Ciri khas kalau di daerah Jawa itu yang namanya kedawewe, gendruwo itu senangnya memang melempar seperti pasir atau kerikil-kerikil kecil. Satu tindakan merupakan bentuk apa nih Pak Waridi? Apakah perkenalan atau memang secara halus untuk mengusir? Ya di situ memang dia berinteraksi untuk mengusir karena dia merasa terusik, merasa terganggu, otomatis makhluk yang ada seperti waktu kita penelusuran kita sudah diikuti di belakangnya Mbak Citra, di belakangnya Mas Rudi, itu yang Ada sosok wanita. ya sosok wanita. Naik banget di sini sekarang. Kayak ada anak kecil sebelah kiri dekat batu. Mas. Ya kita di control room lagi membahas tiba-tiba Anda ini yang angkat tangan ya, betul ya? Iya. Jadi tiba-tiba di dekat pohon sini tadi, di sekitar sini, ada anak kecil segini ukurannya. Dia tangannya kayak gini. Terus pergi. Menurut jelas ya. Sosoknya sendiri ya, maksudnya anak kecilnya Anak kecil segini nih. Segini nih. pakai baju. Nggak gelap, jadi tapi dia tangannya gerak gini. Hanya bayangan. Iya. Tangan gerak gini nih. Saudara Arya nggak coba mungkin berkomunikasi, kan Ini ada udah. rasa penasarannya. Iya, penasaran. Yang di sini nggak ganggu, di sini nggak ganggu, cuma numpang aja di sini. Gimana? Mungkin mau lebih baik mau dijelasin di sana ya? Biasa. Kata Jadi saya biar lebih tenang dulu ya. psikologisnya masih gugup sekali. Ya Citra ya. Masih shock. Jadi kita ke Ya kita kembali ke arus saja. Saudara Arya, gimana kondisinya saat ini? Sudah tenang? Sudah tenang. Cuma sedikit kaget aja sih tadi, benar-benar kaget. Dan udah ngebuktiin juga, udah ngeliat juga. Pembuktiannya bisa Anda jelaskan di sini? Jadi di terakhir tadi ada sosok anak kecil seukuran pinggang saya gitu. Awalnya dia cuma nggak begitu sadar, dia ada tiba-tiba ada di situ dan tangannya seperti mengusir, suruh pergi. Itu yang Anda lihat, isyaratnya seperti itu. Iya, Ini memang satu bentuk seperti yang kita bicarakan Pak Weridi. Memang satu interaksi yang memang bentuk kurang lebihnya memang seperti mengusir ya seperti Iya itu. betul. Memang dari suatu interaksi yang disampaikan kepada sinyali kita, memang persis seperti apa yang kita bahas dan sesuai dengan apa yang dialami oleh sinyali. Citra, psikologis dan auranya memang berubah total bagaimana? Jadi sebelum peserta melihat ada sosok anak kecil itu sebelumnya ada suara dulu ya. Iya. Itu ada suara dulu jelas saya sendiri juga mendengar. Tapi tidak lama kemudian peserta langsung melambaikan tangan ke kamera. Tapi sebenarnya di sini saya punya analisa tersendiri dengan apa yang dialami peserta jadi Rudi. Jadi peserta melihat ada sosok anak kecil berdiri dan seperti tangannya seperti mengusir. Itu dia. Tapi sebenarnya bukan sosok anak kecil ini yang berniat untuk mengganggu atau tidak ingin peserta ada di dalam gua. Karena satu hal, peserta ini auranya warnanya kekuningan. Nah untuk makhluk astral yang
mereka seperti anak kecil atau yang usianya jauh di bawah yang dewasa dalam ukuran makhluk astral, mereka ini sangat tertarik dengan aura berwarna kuning karena tidak mengancam. Salah satu sebuah fenomena ya, di mana kita saat menyebut Anda dan kita semua mendengar satu buah fenomena suara Pak Wali di sini yang akhirnya direkam. Ada yang ketawa semakin dekat. Ini fenomena yang memang tercipta dari makhluk tersebut Pak Wali. Iya, yang paling aktif di waktu kita penelusuran itu. Di situ memang sangat kuat sekali. Dan satu hal lagi kenapa mereka bisa sangat jelas lagi bersuara adalah di sini lingkungan dari lokasi sendiri itu memang jarang didatangi manusia, ya Pak Wali ya. Apalagi waktu malam seperti ini kan jauh dari penduduk ya. Baik Saudara Arya, bagaimana kesimpulan Anda mengenai uji nyali ini dan setelah Anda berada di lokasi selama belum 1 malam? Bisa Anda jelaskan? Yang jelas udah benar-benar tahu sisi dunia lain itu seperti apa, dan ada wujud meskipun itu kurang jelas dan itu bisa terlihat juga benar-benar ada dan emang harus diyakini emang ada. Ya, dan atas partisipasinya Anda sebagai seorang peserta uji nyali, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pemirsa, nantikan peserta berikutnya tetap di Masih Dunia Lain. Pemirsa, pada malam kedua ini kita telah kembali mendatangkan seorang peserta yang berani beruji nyali di lokasi ini. Ya, inilah lokasi kita yang kita tetapkan sebagai lokasi uji nyali. Dan Anda adalah peserta kedua. Karena peserta yang pertama di malam yang pertama telah gagal. Dikarenakan interaksi yang terjadi sangat luar biasa selama berada di lokasi ini. Apa motivasi Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali? Ya pengen ngerti aja dunia lain tuh kayak gimana. Saya akan menyampaikan peraturannya kepada Anda. Anda akan berinteraksi dan ditugaskan di tempat ini selama 1 malam. Saat berada di sini, Anda bebas melakukan apa saja. Jika ada hal yang Anda rasakan, bisa langsung Anda komunikasikan dengan kami. Namun apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan Anda melambaikan tangan ke kamera. Maka kami akan segera menjemput Anda. Suara gong menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Saya ucapkan, silakan beruji nyali. Dengaran suara kayak ada orang melangkah. Matanya kelip-kelip. Psikologisnya citra peserta kita dan auranya pun
terlihat bagaimana perbedaannya dengan peserta kita yang pertama? Nah, secara aura sendiri peserta pertama berwarna kekuningan, sementara peserta yang kedua warnanya kehijauan, auranya kehijauan. Jadi memang tipe orang yang memang sangat tenang dalam menghadapi segala situasi. Tapi masalahnya di sini adalah situasi yang sedang dialami oleh peserta yang kedua tidak sama seperti kehidupannya sehari-hari. Bukan situasi yang seperti lazimnya. Ya? Betul. Itu dia. Jadi kemungkinan besar akan terjadi banyak perubahan karakter. Itu dia. Karena banyak hal yang tidak dia bisa terima secara logika, tapi dia mengalami sendiri. Kemungkinan besar itu bisa terjadi. Oh, apa itu? Amit Mbak. Assalamualaikum. Di sini kita melihat perbedaan. Peserta kita yang kedua ini lebih mengerti akan doa-doa Pak Waribi. Betul. Memang mungkin satu kebiasaan yang juga dia lakukan sebelumnya di rumah. Iya, tapi dengan dia melakukan doa di sini adalah suatu sistem dia untuk menanggulangi rasa takut, menanggulangi dalam keheningan yang sangat hening. Dia istilahnya untuk menghibur dirinya atau membentuk suatu pagar. Tapi kalau saya lihat doa-doa itu dia belum betul-betul tulus ya, tapi masih sifatnya emosional. Sifatnya hanya hafalan. Ya hafalan, seperti menghafal biasa, jadi kurang berbobot lah. Kedengeran suara ada yang lempar. Assalamualaikum Mbak. Kedengaran lagi nggak Mas? Ada yang suara kayak melempar.
marah gitu, kayak apa, udah aja. Yang pertama tadi sih kalau kelihatan di sana ada sering ada yang lemah, kosak. Kedengaran sekali di dalam. kedengaran banget, jadi kayak dilempari pasir gitu. Masuk Enggak, kelihatan banget apa namanya fotonya di sini. ya, kalau alam mungkin tidak akan seperti itu ya kalau di fenomena. Iya. Karena di dalam hatinya Mas Garot lebih tenang, gangguan kalau nggak ada. Tapi di sini karena rasa takut muncul, terus doanya mungkin dipercepat, reaksinya juga malah tambah cepat. Ya, Citra, gimana psikologis peserta kita? Sebenarnya peserta untuk bertahan lebih lama bisa, hanya saja cuma memang mengkhawatirkan akan adanya interaksi yang lebih ekstrim ya, itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Dan kondisinya sendiri sebenarnya kalau memang ini sangat batas, Makin tenang, makin bagus. itu ya. Tapi memang kondisinya memang banyak sekali makhluk astral ya. Mulai Semua ada peserta dan kita bisa merasakan itu ya. Baik saudara Jarot, Anda gagal melewati uji nyali di malam hari ini. Namun kami semua berterima kasih karena Anda telah berpartisipasi menjadi seorang peserta uji nyali di Baksi Dunia Lain. Kami semua mengucapkan terima kasih.